Nah, ini teman-teman yang perlu disayangkan mungkin parkirnya ya, area parkirnya memakan separuh jalan nih, coba lihat nih. Di tengahnya ada apa ini? Maskotnya Nganjuk, Prasasti Anjuk Ladang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Ini kali ini saya sedang berada di kota Nganjuk. Nah, mumpung saya sedang ada kerjaan di Nganjuk, saya ingat sama request salah satu teman kita untuk buatkan video keliling kota Nganjuk. Nah, ini mumpung ada di Nganjuk, saya coba untuk buatkan videonya ya. Ini perjalanan kita awali dari Jalan Panglima Sudirman, Kota Nganjuk. Jadi kalau belakang kita ini arah Surabaya, sementara depan kita ini arah Madiun. Saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke dalam Kota Nganjuk. Jadi ini wilayah kota, tapi ini berada di jalur utama, jalur antar provinsinya ya. Kita coba untuk cari jalan masuk ke dalam kota. Ini perempatan Mangundegaran nih namanya. Jadi kalau ke kanan itu mengarah ke Kecamatan Nguluyu atau ke Bojonegoro juga bisa. Kemudian kalau belok kiri ini mengarah ke Nganjuk. Mengarah masuk ke dalam kota ya. Oke, sudah hijau, kita lanjut lagi menuju ke dalam kota Nganjuk. Saya akan coba buatkan video keliling kota Nganjuk teman-teman, kota angin. Tidak tahu kenapa ini dijuluki kota angin, mungkin karena anginnya di wilayah Kabupaten Nganjuk ini memang relatif lebih kenceng ya dibandingkan dengan kota-kota lain. Apalagi kalau teman-teman mungkin pas lewat namanya Kecamatan Sukomoro sampai Kecamatan Tanjung Anom itu di jalur provinsi itu anginnya kenceng sekali. Kalau naik motor gitu kadang sampai seriut-seriut karena saking kencengnya anginnya. Tapi kalau dalam kota atau area kota relatif landai. Oke, kita sudah berada di pertigaan teman-teman. Depan kita ini pertigaan Adipura ya. Ini kalau ke kanan itu arah ke Madiun. Nah, kita ke kiri arah masuk ke dalam kota atau arah ke Kediri. Ini bisa lewat sini teman-teman. Rel kereta api dalam kota, kiri kita ini stasiun, kita masuk terus mengarah ke alun-alun kota. Wah, ini yang kalau malam kelihatan keren, ada lampu hiasnya teman-teman. Tapi sayang kita siang hari ya, sehingga nggak dinyalakan lampunya. Kita nggak bisa lihat keindahannya. Di kanan kita kantor menyelesaikan masalah tanpa masalah, apa yuk? Iya, Pegadaian. Sementara kiri kita ini dinas sosial. Wah, ini ada mobil yang baru keluar, mobilnya Dinsos. Di kiri kita ini teman-teman. Kiri kita lagi ini Polsek Kota Nganjuk. Sebelahnya lagi kiri kita juga alun-alun. Alun-alunnya di sini banyak PKL-nya ya. Oke, seperti ini teman-teman suasana Kota Nganjuk, Jawa Timur. Mungkin teman-teman yang belum pernah atau lama sudah nggak kesini seperti saya udah lama sekali nggak kesini. Nama-nama jalannya sampai lupa teman-teman. Oke, dari alun-alun, kiri kita alun-alun, kita belok kanan, mengarah ke Jalan Ahmad Yani. Wow, ini dia teman-teman. Jalan Ahmad Yani sekarang sudah benar-benar berubah ya. Kanan kirinya, trotoarnya sudah diperlebar. Wow, keren sekali teman-teman. Cuman sayangnya kalau siang hari seperti ini tampak panas ya. Mungkin kalau malam kelihatan asik di sini. Oh, ini sedang berbenah tampaknya alun-alun kawasan Kota Nganjuk. Tadi sedang ada pengecatan marka jalan. Nah, ini teman-teman yang perlu disayangkan mungkin parkirnya ya, area parkirnya memakan separuh jalan nih, coba lihat nih. Separuh jalan habis buat tempat parkir. Mungkin ini bisa diatur lagi tempat parkirnya di mana begitu pemerintahnya yang lebih paham. Jadi susah ini, hanya bisa satu lajur yang dari arah alun-alun mengarah ke Kediri ini ya. Nah, seperti ini habis jalurnya.
dipakai untuk naik turunkan barang dari truk. Oh, ini sekarang perempatannya nggak ada lampu merah lagi teman-teman, perempatan Ayani. Di tengahnya ada apa ini? Maskotnya Nganjuk, Prasasti Anjuk Ladang. Kita lurus masih tetap mengarah atau masih tetap berada di Jalan Ahmad Yani. Keren sekali, kiri kita, kanan kita semua dengan trotoar-trotoar yang baru. Semuanya dibikin gaya Malioboro Jogja. Wih, mantap sekali. Ketularan Jogja semua. Tapi mudah-mudahan walaupun nyontoh, tapi di setiap daerah ada ciri khas tersendiri ya, sehingga nggak ngeplek begitu, tapi ada ciri khas yang bisa ditonjolkan di masing-masing daerah, sehingga ada keunikan buat masyarakat dari luar kota yang berkunjung, ada ciri khasnya. Kanan kita Pasar Wage, ini pasar tradisionalnya Kota Nganjuk. Katanya sudah dibuatkan pasar baru, tapi kok masih ada ya di sini ya. Mungkin teman-teman yang dari Nganjuk bisa bantu kasih kita informasi. Sudah dibuatkan pasar baru, tapi masih ada pasar lamanya. Wih, keren sekali, Rek. Di tengahnya ini dulu ada pembatas jalan, sekarang sudah nggak ada lagi, sehingga jalannya kelihatan sangat lebar sekali, teman-teman. Wih, mantap. Nganjuk benar-benar melakukan perombakan besar-besar terhadap besar-besaran ya terhadap kotanya. Kita yang pernah tinggal di Nganjuk, kemudian main ke Nganjuk jadi pangling nih, lihat suasana Nganjuk. Tapi sayang ya, kelihatannya panas begini, nggak kelihatan ada pohon sama sekali nih, lihat teman-teman. Panas sekali. Tapi nggak tahu nanti akan disiasati bagaimana oleh pemerintah, apa tetap dibiarkan panas kayak gini, atau nanti akan ada penghijauannya. Tapi mau ditaruh di mana ya penghijauannya? Ini keren tapi panas teman-teman. Sehingga cakepnya kalau buat jalan-jalan ini hanya bisa pagi atau sore atau malam. Kalau siang, wow, panasnya. Ini masih dalam proses semuanya teman-teman ya, jadi masih belum selesai. Pembenahan masih sedang berjalan. Kita lihat nanti di ujung sana masih ada kegiatan pembenahan juga. Perbaikan, pemasangan aksesoris khas kota yang belum terpasang, tampaknya juga masih banyak. Nah, nanti kita lihat teman-teman. Kita mengarah ke arah Kediri ini. Ini bisa lewat sini ya. Arah ke Kediri. Saya nanti tak coba nyampe stadion. Wah, ini lampu merahnya, lampu traffic light-nya semua dihilangkan, sudah nggak difungsikan. Atau mungkin belum ya. Nah, ini dia teman-teman di depan kita. Dipasangi apa ini? Masih sedang dalam proses. Dipasangi aneka aksesoris ciri khasnya Kota Nganjuk. Di kiri kita SMA Negeri 2. Ayo siapa dulu yang sekolah di sini? SMA Negeri 2 Nganjuk. Saya tak coba muter di stadion ya. Nanti kita putar balik. Kita masuk lagi ke Jalan Ahmad Yani. Kemudian belok nanti ke Jalan Darmojoyo. Kita coba suasananya sekarang di tahun 2022 ini seperti apa teman-teman. Biar teman-teman yang mungkin sekarang sedang berada di luar kota, yang aslinya Nganjuk, bisa tahu nih perkembangan kotanya sekarang dalam kota ada apa saja. Ini dia teman-teman, kalau kiri kita ini termasuk perumahan elitnya ya di Kota Nganjuk, termasuk Vita KDI itu ada punya rumah di sini juga. Kanan kita ini stadion. Nah, kita coba masuk untuk putar balik. Ini dia teman-teman, kawasan Stadion Kota Nganjuk. Kiri kita ini tribunnya kecil sekali ya, mudah-mudahan nanti segera dibangun oleh pemerintahnya, diperbesar biar sepak bolanya Nganjuk makin maju dan makin keren. Kita keluar dari stadion, masuk ke jalan raya lagi, kita mengarah ke kota lagi teman-teman. Jadi kalau kita lurus tadi mengarah ke Kediri, ke kanan itu ya, jalurnya udah jalur desa-desa. Kita menuju ke kota lagi teman-teman. Saya ingin tunjukkan atau ajak teman-teman untuk lihat suasana dalam kota. Kalau tadi Jalan Ahmad Yani, nah sebentar lagi kita coba tengok ke jalur yang lain. Misalnya ke Jalan Darmojoyo yang informasinya kemarin banjir ya. Tidak tahu sekarang sudah seperti apa. Nanti kita lihat bareng-bareng.
Ini kanan kita tadi yang kita lewati SMA Negeri 2 Kota Nganjuk, salah satu SMA favorit di Kota Nganjuk ya. Nah, ini namanya apa ini teman-teman? Aksesorisnya khas Nganjuk ini sedang dalam proses pemasangan dengan menggunakan alat berat tadi itu. Lampu merahnya tidak difungsikan sekarang, tidak tahu nanti akan diatur seperti apa. Informasinya si arus lalu lintasnya nanti akan dilakukan perubahan arahnya. Saya belum tahu, belum dapatkan informasi nanti jalurnya seperti apa. Kita tunggu aja, besok kalau sudah ada informasi kita review lagi teman-teman. Keliling Kota Nganjuk lagi dengan jalur yang baru. Jadi seperti ini suasananya, seperti yang tadi saya bilang, panas sekali suasananya sekarang kalau siang hari. Karena hijau-hijauannya nggak ada teman-teman, dihabisi semua ini. Nggak tahu apakah nanti masih mau diganti dengan tanaman yang baru atau memang ditiadakan seperti ini. Tapi kalau nggak ada tanamannya kira-kira rawan banjir nggak ya? Nggak ada tanaman yang bisa menyerap air. Di sepanjang trotoar ini juga tampak banyak sekali disediakan tempat duduk teman-teman. Tempat duduk jadi buat teman-teman kalau pengen nongkrong, menikmati suasana Kota Nganjuk. Nah, di sini banyak disediakan tempat untuk duduk-duduknya. Mohon maaf dibandingkan dengan biasanya, durasinya agak sedikit panjang teman-teman ya, karena kita coba untuk keliling full, walaupun nggak full banget, tapi beberapa ruas jalan aja yang nanti akan coba saya tunjukkan. Mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa keingintahuan teman-teman tentang kondisi atau suasana Kota Nganjuk sekarang. Ini dia, kita belok kanan teman-teman. Di kiri kita ini dulu pos polisi ya, sekarang sudah nggak ada lagi. Kita belok kanan mengarah ke atau masuk ke Jalan Darmojoyo. Di sini nanti ada pengadilan negeri, ada dinas pendidikan dan lain sebagainya. Seperti ini suasana Jalan Darmojoyo sekarang. Nggak ada perubahan teman-teman kalau di Jalan Darmojoyo. Jadi perubahannya hanya ada di Jalan Ahmad Yani saja, yang tadi sudah kita lewati. Kiri kita kantor kecamatan, dinas pendidikan tadi sudah terlewati. Kanan kita pengadilan negeri Nganjuk. Waduh, ini teman-teman, bekasnya banjir kemarin masih ada sekarang. Luar biasa, sekarang sudah mulai surut, alhamdulillah. Sudah nggak berkepanjangan ya, nggak kayak tahun lalu, lama sekali banjirnya di kota ini. Sekarang sudah mulai tertangani, sudah mulai surut banjirnya, mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Atau mungkin ini dampak pembangunan itu ya? Wah, kita kurang tahu. Mudah-mudahan enggak lah. Jadi seperti ini suasana kawasan Jalan Darmojoyo teman-teman. Ya mungkin udah lama nggak pernah ke Nganjuk. Kanan kita ini perumahan Darmojoyo, tapi di seberangnya sawah itu ya. Kota kecil, kota yang ayem di Nganjuk ini, sama seperti Bondowoso, cuman di sini lebih ramai teman-teman ya. Kalau Bondowoso itu kan relatif bukan jalur yang dilewati ya, tapi jalur tujuan kalau Bondowoso itu, sehingga relatif sepi di sana. Demikian juga Nganjuk, tapi Nganjuk ini jalur yang dilewati kalau misalkan kita bepergian dari dan menuju antar provinsi ya. Jalan rayanya dulu saat masih belum ada ruas jalan tol itu rame banget. Kita sekarang berada di Jalan Imam Bonjol teman-teman. Lupa nyebutkan jalannya. Tadi kita belok kiri dari Jalan Darmojoyo. RSI tadi sudah kita lewati. Jalan Imam Bonjol. Habis ini kita nyoba belok kiri lagi. Putar-putar dalam kota ya. Kita ajak teman-teman untuk putar-putar sampai puas keliling Kota Nganjuk. Jadi seperti ini teman-teman suasananya sekarang. Nganjuk sudah berbenah. Kotanya semakin keren, mudah-mudahan segera jadi dan keindahannya nanti bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Nganjuk secara keseluruhan. Sebab dulu saat trotoarnya masih
baru selesai separuh ya, di barat jalan itu viral. Mudah-mudahan nanti lebih viral lagi. Oke, kita belok kiri. Masuk ke jalan apa di sini, teman-teman? Yang tahu silakan bantu. Yang mengarah ke gedung wanita, termasuk ke swalayan Prima juga. Kita masih tetap lurus. Saya mau ajak teman-teman untuk putar ke atau ngelewati Gedung Juang, termasuk RSUD juga. Di kiri kita ini swalayan Prima, salah satu swalayan yang lama ya di Kota Nganjuk. Jadi Kota Nganjuk bukan kota besar, teman-teman. Jadi kayak mall-mall begitu di sini nggak ada. Sampai sekarang belum ada mall-mallnya, sehingga masyarakat Nganjuk kalau pengen main ke mall begitu ya, mereka harus pergi ke Kediri atau mungkin ke kota lain seperti Malang, Mojokerto dan sebagainya. Ini belok kanan mengarah ke alun-alun juga bisa. Kita tetap lurus mengarah ke Gedung Juang. Saya mau ajak teman-teman untuk melewati Gedung Juang. Kanan kita ini Gedung Wanita ya. Mantap sekali suasana Kota Nganjuk terkini, teman-teman. Tahun 2022. Ini dia maskotnya Kota Nganjuk yang baru dipasang kemarin. Prasasti Anjuk Ladang. Keren sekali. Prasasti yang diklaim sebagai asal-usul Kabupaten Nganjuk. Kiri kita nasi becek. Nah, salah satu kuliner khasnya Kota Nganjuk. Silakan teman-teman kalau main ke Kota Nganjuk, pengen cari kuliner yang khas, silahkan mampir ke nasi becek yang tadi sudah kita lewati. Di jalan apa ini? Ayo teman-teman, saya sudah lupa nama jalannya. Dulu pernah tinggal di Nganjuk 7 tahun ya. Hafal banget dulu, tapi sekarang udah agak lupa. Oke, ini dia di kanan kita Gedung Juang. Di depannya banyak sekali yang berjualan. Jadi Gedung Juangnya masuk ke sana, teman-teman ya. Masuk ke dalam. Di depannya ini banyak didominasi oleh PKL. Ini SMK Nganjuk, SMKN 1. Kanan kita ini RSUD Nganjuk. Yang kapan hari sempat kebanjiran juga. Tapi sekarang sudah surut, sudah kering banjirnya. Oke, kita nyoba belok kanan karena kalau lurus itu mengarah ke desa-desa, teman-teman. Kita ajak teman-teman untuk keliling kota dulu. Mohon maaf saya nggak bisa jelaskan nama-nama jalannya, teman-teman. Silahkan teman-teman yang dari Nganjuk, mohon bisa dibantu kalau ini jalan apa yang mengarah ke Rumah Sakit Bayangkara, teman-teman. Di kiri kita nanti ada Rumah Sakit Bayangkara. Wah, ini dia kiri kita Rumah Sakit Bayangkara, Kota Nganjuk. Ini luar biasa, Rumah Sakit Bayangkaranya besar ya. Di beberapa kota lain di Jawa Timur nggak punya Rumah Sakit Bayangkara. Salah satu yang punya Rumah Sakit Bayangkara ini adalah Nganjuk, kemudian Kediri, dan mana lagi ya, Surabaya yang jelas. Kiri kita STKIP, gedung STKIP Kota Nganjuk.
Saya menikmati banget teman-teman perjalanannya karena mengenang masa lalu sambil keliling kota Nganjuk ini. Oke, kalau kanan kita ini dulu jalur bis ya, jalur bis lewat sini. Nggak tahu sekarang lewat sini atau enggak. Ini kita kalau arah kita yang pertama tadi masuk kota, kanan kita ini arah ke alun-alun. Nah, kita coba lurus. Ini kanan dulu Dekranasda, sekarang dijadikan posko COVID. Berarti Dekranasdanya dipindah kemana ya? Masih ada rumah-rumah yang modelnya kuno ya di sini ya. Kiri kita Hotel Jaya, hotel tua juga, senior di Nganjuk. Jadi hotelnya kecil-kecil ya. Hanya ada satu hotel yang besar namanya Hotel Nirwana. Tidak tahu sekarang perkembangannya seperti apa. Oke, kita coba belok kanan. Belok kanan, keliling-keliling lagi di kota Nganjuk, teman-teman. Kita nikmati saja perjalanannya ya. Nggak tahu nama-nama jalannya. Ini tempat toko elektronik tadi itu yang besar. Kiri kita ini gereja, teman-teman. Gereja besar sekali sampai perempatan ini. Kita coba lurus. Kalau kanan kita ini rumah dinas Kapolres, kiri kita ini kantor Golkar. Oh, mantap. Ini kalau lurus tadi itu mengarah ke Swalayan Prima tadi ya. Kita belok kiri ini. Jadi ini muter-muter ceritanya ini. Mudah-mudahan teman-teman nggak pusing. Dan teman-teman yang dari Nganjuk, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan informasi. Wah, ini kantor Telkom. Bahan informasi mengenai kondisi atau suasana kota Nganjuk terkini di pertengahan bulan Januari tahun 2022. SD Aisyah. Kita belok kiri, teman-teman. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya, suasana kota Nganjuk terkini. Ini SMP di kanan kita tadi itu. Depan kita ini pertigaan, kalau belok kiri ini mengarah ke alun-alun lagi teman-teman. Jadi ceritanya kita muter-muter. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi obat rindu buat teman-teman yang penasaran atau pengen tahu dengan suasana kota Nganjuk sekarang. Jadi kotanya nggak terlalu ramai, tapi Nganjuk sekarang sudah banyak berbenah, melakukan perombakan besar-besaran terhadap kotanya. Mudah-mudahan nanti endingnya menjadi indah. Oke ya, sementara itu dulu videonya. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dulu supaya teman-teman tahu atau dapat notifikasi kalau saya mengupload video-video terbaru. Yang pengen request, silahkan. Kalau ada kesempatan akan coba untuk saya buatkan videonya. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.